Udah, Pak. Oke. Kok manggilnya Sudah, Pak? Pak. Kakak panggilnya. Siap, Kak. Ya. Oke. Mari kita buka dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat pendampingan-Mu pada hari ini. Kami bisa bertatap muka secara online untuk membahas kegiatan pramuka. Semoga pertemuan kami ini menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, videonya bisa diaktifkan. Oke, hari ini Kak Indra akan menyampaikan materi. Selama ini adik-adik sudah melaksanakan pramuka di rumah, tetapi ini proyek yang keempat, di mana proyek yang keempat ini yang menentukan sesuatu yang adik-adik dapatkan nanti. Siapa yang mau mendapatkan sesuatu? Siapa yang mau mendapatkan sesuatu? Saya, Kak. Oke. Jadi, ya, kita mulai kegiatan pramuka online itu sejak 2020, ya, selama masa pandemi. Tentu ada penghargaan yang akan kakak sampaikan nanti bagi mereka yang memenuhi syarat, ya, bagi mereka yang memenuhi syarat. Oke, kakak lanjutkan. Nah, masa pandemi COVID-19 tidak membuat kita berhenti, ya, Mas. Kita masih tetap belajar di rumah, masih melakukan sesuatu di rumah. Meskipun di rumah, dalam keterbatasan, kita tidak pernah berhenti, ya. Belajar pun, meskipun kadang-kadang belajar sendiri itu sulit, tetapi kita masih tetap berusaha. Nah, justru dengan di rumah, kita membuat kita itu semakin kreatif. Harus semakin kreatif. Karena apa? Karena waktunya di rumah panjang. Kita bisa melakukan sesuatu kapanpun di rumah, ya. Kapanpun. Mulai dari belajar, sampai menyalurkan hobi, dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan di rumah? Selain belajar, anak-anak melakukan apa di rumah, adik-adik? Siapa yang mau jawab? Selain belajar, ya. Membantu orang tua. Ya, Vino. Membantu orang tua. Yang konkretnya gimana membantunya? Menjaga adik, mencuci piring sendiri. Oke, bagus sekali. Yang lainnya, siapa yang mau berbicara? Langsung saja. Belajar masak, Pak. Oh ya, Aleta belajar masak. Bagus sekali. Aleta sudah bisa masak apa? Masak apa ya? Ada masak kue, masak telur, Oh ya, masak bagus. air. Wah, masak air paling gampang, ya. Masak mie instan. Iya. Iya. Nggak apa-apa. Masak nasi. Nah, masak nasi, ya. Itu sesuatu keterampilan yang harus kalian miliki, ya. Jadi kalau misalnya ditinggal orang tua keluar kota, orang tuamu tidak takut, ya. Oh, anakku sudah bisa masak sendiri, ya. Bagus sekali itu, ya. Ada lagi yang mau mengungkapkan selama di rumah itu sudah bisa apa? Apa yang kalian lakukan selain belajar? Ayo. Siapa yang mau menceritakan, berbagi pengalaman? Nah, jangan pelit-pelit, Membuat ya. kreasi, Pak. Membuat kreasi, ya. Kreasi apa? Yang sudah kamu lakukan? Celengan misalnya, Pak. Membuat celengan, ya. Kamu juga membuat YouTube, ya. Nah, Agnes ini punya channel YouTube, ya. Namanya apa? Channel YouTube-mu? Agnes Harisa, Pak. Oh ya,
Teman-teman yang lainnya yang ada di sini bisa subscribe and like, wah, dan share untuk channel YouTube-nya Agnes ya. Jadi selama di rumah itu kalian bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah kalian lakukan, yang pertama kalian menganggap kalian nggak bisa. Nah, ketika mencoba di rumah, akhirnya berhasil ya. Itu bisa kalian lakukan. Tidak hanya bermain game ya. Bermain game itu hanya hiburan. Nggak sehari suntuk main game ya. Tetapi silakan mengembangkan dirimu. Yang penting itu ya. Oke. Kemudian ini, mengisi waktu atau kegiatan yang berguna. Tadi seperti yang diungkapkan oleh teman-temanmu tadi. Ada yang belajar masak, membantu orang tua menjaga adik, atau membuat kreasi. Nah, itu mengisi waktu yang berguna. Kak Indra tentu melihat ketika adik-adik belajar di rumah, itu materinya juga sedikit. Tidak mungkin Bapak Ibu guru memberi terlalu banyak, pasti akan membebani dan adik-adik pasti akan bosan. Maka di sela-sela waktu itu, adik-adik bisa berkreasi, menggunakan waktu yang berguna ya untuk mengembangkan diri berbagai macam ya. Wah, Pak saya ubah-ubah, wah boleh itu ubah-ubah, tahu nggak? Tahu nggak ubah-ubah? Cuci baju. Ya, siapa yang di sini sudah mencuci bajunya sendiri? Ada enggak nih? Dan mensetrika bajunya sendiri. Nah, ini keterampilan yang harus dimiliki oleh anak-anak pramuka ya. Harus bisa mencuci bajunya sendiri, harus bisa mensetrika bajunya sendiri. Nah, apalagi ini adik-adik kelas 5 dan adik-adik kelas 6 yang sudah mau memasuki masa remaja, maka harus belajar mandiri ya. Kamu harus bisa melakukan sesuatu, paling tidak itu yang kamu lakukan untuk kebutuhanmu sendiri. Mencuci baju, setrika itu kan apa yang kamu gunakan itu ya toh. Baju yang kamu gunakan sendiri, kamu harus bisa itu ya. Itu keterampilan hidup. Nah, harus kamu lakukan. Maka Pak Indra ingin mendengar nantinya, wah, anak saya itu sudah bisa cuci baju sendiri. Wah, anak saya itu bajunya seragam itu setrika sendiri. Wah, itu sesuatu cerita yang berharga menurut Pak Indra. Ya. Selama kamu belajar di rumah, itu kamu belajar hidup, ya, belajar hidup dan belajar keterampilan yang harus kamu miliki. Nah, selama kalian adik-adik berkegiatan, baik di rumah itu ya, kegiatan pramuka, ini ada namanya brevet. Brevet itu sebuah kayak apa ya, penghargaan, kayak lencana, kayak badge ya. Nanti Kak Indra tunjukkan. Nah, brevet ini didapatkan oleh adik-adik yang melakukan kegiatan dengan sungguh-sungguh ya. Kemarin Kak Indra sudah memberi proyek-proyek. Memang proyek-proyek ini tidak wajib sebenarnya. Silahkan dilakukan, boleh dilakukan, boleh tidak. Tentu yang melakukan akan mendapatkan sesuatu ya. Baik mendapatkan sesuatunya itu bukan mendapatkan hadiah dari Kak Indra atau dari orang tua, tetapi mendapatkan sesuatu itu untuk dirimu sendiri. Kayak tadi misalnya Kak Indra tanya siapa yang sudah bisa mencuci pakaian sendiri. Nah, ketika kamu bisa mencuci pakaianmu sendiri, itu kan kamu mendapatkan keterampilan. Seperti Aleta tadi, belajar memasak atau membantu orang tua memasak. Berarti kan dia mendapatkan sesuatu, yaitu keterampilan memasak. Ya, gitu. Kemudian brevet ini hanya ada sekali seumur hidup. Jadi Kak Indra membuat ini sekali, mungkin kalian hanya mendapatkan sekali seumur hidup yang akan adik-adik kenang nantinya ya.
Karena apa? Kita melakukan di tengah masa pandemi COVID-19. Tidak mungkin COVID ini akan terus berlanjut, itu pasti akan berakhir. Maka brevet ini atau penghargaan ini akan adik-adik dapatkan hanya sekali seumur hidup. Mungkin nanti bisa menjadi kenangan ketika kalian sudah dewasa. Waduh, dulu saya ketika SD, sekolah saya itu 1 tahun tutup. Wah, 1 tahun tutup, maka saya di rumah diberi proyek-proyek sama Kak Indra sehingga saya mendapatkan penghargaan ini ya. Seperti itu. Mau tahu brevetnya bentuknya seperti apa? Ada yang sudah tahu? Belum, Pak. Wah, belum. Nah, ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Kemarin ada yang membuat poster tapi kadang-kadang posternya cuma asal-asalan. Nah, bukan yang dinilai bukan hanya apa ya, bukan penting mengumpulkan, bukan seperti itu, tetapi kesungguhan ya. Kalau mau buat poster ya buat poster yang sungguh-sungguh. Membuat keterampilan sesuatu, waktu itu kan Kak Indra memberi proyek tentang penggunaan barang bekas ya toh, kreasi dengan barang bekas ya, membuat dengan sungguh-sungguh. Maka kakak-kakak akan melihat mana yang boleh mendapatkan brevet ini. Ketika apa ya, itu dilakukan dengan sungguh-sungguh maka akan kelihatan bagus. Dan beberapa itu sudah Kak Indra tayangkan di site-nya Pramuka dan itu bisa dilihat gitu. Kemudian brevet ini didapatkan melalui proses yang berlaku ya. Prosesnya yaitu tadi selama masa pandemi ada proyek-proyek yang boleh adik-adik kerjakan. Nah, ketika adik-adik kerjakan maka akan mendapatkan brevet ini. Kemudian nantinya ada upacara khusus. Nah, ada acara khusus, mungkin acaranya dilakukan secara online seperti kita ini ya, secara virtual, karena kita itu masih tidak boleh bertemu, ya, masih dalam suasana pandemi. Maka mungkin nanti acaranya secara virtual. Kalau dulu yang kakak-kakak yang sudah lulus itu tanggal 14 Agustus itu di lapangan sana itu dipasangi tanda kecakapan itu ya dulu. Siapa yang pernah yang masih ingat orang tuanya datang terus Saya, Pak. memasangkan? Iya. Nanti kalian juga seperti itu. Ya, brevet ini akan dipasangkan oleh orang tuamu. Oleh orang tuamu di rumah dalam acara khusus ini ya. Nanti kapan tanggalnya? Ya, nanti Kak Indra tentukan dulu. Karena apa? Kak Indra harus seleksi mana anak-anak yang sungguh-sungguh ketika mengikuti kegiatan pramuka online ini melakukan dengan sungguh-sungguh. Melakukan dengan tidak terpaksa ya. Akan kelihatan dari mana? Dari hasil-hasil karya yang adik-adik buat ya. Bukan hanya sekedar mengumpulkan dan lain sebagainya, tetapi akan dilihat ini sungguh-sungguh atau tidak. Wah, akan dinilai. Sungguh-sungguh bukan dinilai, akan dilihat, akan dipertimbangkan ya. Lalu kalau saya tidak membuat bagaimana? Ya tidak apa-apa, tidak ada hukuman gitu. Tidak ada hukuman. Nah, ini brevetnya. Nanti adik-adik akan mendapatkan, ini lagi proses, Kak Indra akan memesankan dalam bentuk bordir. Ini ada gambar lingkaran tali, ini tali persaudaraan. Lalu ada gambar rumah dan ada gambar wasem itu tanda pandu dunia. Ada gambar tunas kelapa. Gambar rumah ini maksudnya kita selama 2020, 2021 kegiatan kita di rumah, kegiatan pramuka kita di rumah. Kemudian ini ada
tahun 2021. Nah, nolnya itu digambarkan dengan apa ini? Corona. Corona, itu. Corona 2021 ya. Ini gambar corona. Ini melambangkan ya ini situasi kita saat ini, kita sedang dihadapi dengan wabah virus corona. Kemudian ada identitas sekolah kita, SD Santa Franciscus Xavierus Marsudin 8. Ini nanti akan adik-adik pasang di atas ini, di kantong sebelah kiri, ya, kantong sebelah kiri atas, nanti akan dipasang di sini. Wah. Dan ini yang hanya dimiliki oleh anak SD Marsudirin itu 8. Ya. Mungkin sekolah lain ada, mungkin logonya tidak seperti itu ya. Ini ciri khas. Dan kemudian adik-adik juga akan diberi sertifikat ini ya. Ini bukan sertifikat tanah ya, jadi nggak bisa dijual. Gugus depan kita 0111 ini untuk laki-laki, 0112 untuk perempuan ya. Sertifikat diberikan kepada siapa? Titik-titik. Wah, ini nanti namanya akan ditulis ini. Wah, nama yang melakukan dengan sungguh-sungguh. Atas partisipasi di dalam kegiatan pramuka dari rumah selama pandemi COVID-19 yang diselenggarakan selama tahun 2020 sampai dengan 2021. Kamabigus Kak Tri Santosa SPD. Ya, ini yang Kak Indra katakan tadi. Kalian mendapatkan ini sekali seumur hidup. Ya enggak? Siapa yang mau masa COVID lagi? Harus di rumah dan lain sebagainya dan pembatasan. Ada enggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Makanya Tidak, Pak. ini kalian dapatkan hanya sekali. Ya. Ya enggak? Sekali ini dalam seumur hidup kalian. Sekali. Maka ini sesuatu hal yang menarik menurut Kak Indra. Ya. Sekali. Mungkin nanti Vino udah dewasa, nanti nggak mungkin ada masa COVID lagi. Mungkin kalau ada virus yang lain. Ya. Situasinya udah beda. Ini hanya didapatkan sekali. Apakah ada yang mau mendapatkan ini, brevet ini? Saya, Pak. Ada? Saya, Pak. Ya. Silakan, Pak. Saya, Pak. Silakan lakukan dengan sungguh-sungguh, gitu. Tugas proyek-proyek yang sudah kita awali dulu, gitu. Wah, ada yang mengumpul, ada yang tidak mengumpulkan, ya enggak apa-apa. Itu karena dia memang tidak mau melakukan, ya enggak apa-apa. Maka ketika tidak melakukan, maka dia tidak mendapatkan itu. Tetapi kalau ada yang melakukan dengan full, maka dia akan mendapatkan itu. Ya, Kak Indra itu memberi berapa proyek gitu, seperti itu. Tetapi melakukannya dengan sungguh-sungguh, bukan dengan asal-asalan ya. Melakukan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena akan dilihat. Seperti itu. Nanti setelah ini proyek terakhir ini ya. Proyek terakhir untuk mendapatkan brevet ini. Hari ini ada proyek terakhir untuk mendapatkan brevet ini. Silakan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kak Indra akan memberi waktu yang sangat panjang. Ya, sampai bulan April kelihatannya nanti. Ya, adik-adik bisa melakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, supaya mendapatkan. Karena apa? Seperti kita belajar hak dan kewajiban, ya enggak? Ketika kita melakukan kewajiban, maka kita bisa mendapatkan hak. Ya. Ketika anak-anak, adik-adik melakukan proyek-proyek dengan tidak terpaksa, maka haknya apa? Bisa mendapatkan penghargaan tadi, brevet dan sertifikat. Ya. Nah, itu.
dalam tanda kutip harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sebagai seorang pramuka harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, materi-materi yang sudah Kak Indra berikan, yang pertama itu penerapan Dasa Dharma di tengah pandemi COVID-19. Sudah pernah dilakukan ya? Sudah. Sudah. Kak Indra sudah melihat. Tapi jangan terus nanti yang kemarin belum mengumpulkan gimana? Yo silahkan. Mau mengumpulkan lagi, yo silahkan. Tugasnya juga proyeknya juga masih bisa dicek di Google Classroom ya, masih bisa dilihat. Belum Kak Indra hapus. Kemudian yang kedua itu kemarin mengamalkan Trisatya di situasi pandemi COVID-19. Kemarin sudah dilakukan ya. Nah, kemarin itu yang paling Pak Indra ingat itu Sean itu membuat video menggunakan masker, gitu. Terus Agnes itu membuat di YouTube itu tentang 3M apa 5M? 5M, Pak. Tentang 5M. Terus Fanya kelas 5 itu membuat langkah-langkah membuat hand sanitizer. Betul, Fanya? Ya, Pak. Ya, dan masih banyak lagi, ya, sangat bagus. Nah, tentu yang sangat menarik yang akan terlihat ya. Yang lainnya juga bagus-bagus juga ya. Kemudian berkreasi di rumah dengan barang-barang bekas. Proyek ini sudah pernah Kak Indra berikan ya? Sudah? Sudah pernah ya? Sudah. Ya. Kak Indra itu ingat punyanya Rakai. Mana Rakai? Oh ini Rakai. Rakai membuat apa itu dari kerdus itu? Laci apa itu Rakai? Laci. Ya? Laci, Pak. Laci. Oh iya, laci. Ya. Itu bagus sekali. Itu bisa buat tempat apa itu? Lacinya digunakan untuk apa? Alat tulis. Alat tulis, ya. Kamu gunakan sampai sekarang? Iya. Iya, bagus. Jempol. Nah, silakan adik-adik berkreasi yang lainnya ya. Nah, kemudian ini proyek yang terakhir, yang keempat. Jadi kalau mau mendapatkan brevet itu 1, 2, 3, 4 ini harus dilakukan. Kak, saya sudah melakukan 1, 2, 3. Kira-kira memenuhi syarat nggak? Memenuhi syarat nggak? Untuk Belum. mendapatkan brevet belum, ya toh? Harus terpenuhi semua, ya. Dengan tidak terpaksa, catatannya itu ya. Dengan tidak terpaksa. Harus dilakukan secara ikhlas. Kak, saya melakukan 1, 3, 4. Kira-kira bisa mendapatkan brevet? Belum ya. Belum, karena harus memenuhi 4 ini yang Kak Indra tetapkan ya. Maka silahkan lakukan dengan baik, lakukan dengan senang hati, lakukan ya yang terbaik. Karena apa? Bukan buat Kak Indra, bukan buat orang tuamu, tetapi buat siapa? Ketika kamu melakukan itu adalah buat dirimu sendiri. Itu keterampilan yang nanti akan kamu miliki. Ketika kamu menerapkan dasa dharma, dasa itu 10, dharma itu perbuatan. Ketika perbuatan-perbuatanmu sesuai dengan dasa dharma, itu untuk dirimu sendiri, ya. Kamu akan kelihatan, oh anak yang baik. Dasa dharma itu semua perbuatan baik ya. Ketika kamu menerapkan Trisatya
sesuai dengan janji Trisatya, itu juga buat dirimu sendiri, bukan buat orang lain. Ketika kamu bisa berkreasi, kreatif, menggunakan barang-barang yang bekas, menjadi barang-barang yang bermanfaat, tanpa harus beli, kayak tadi Rakai membuat laci untuk tempat pensil atau tempat alat tulis, itu adalah kreasimu sendiri, itu keterampilanmu sendiri, dan itu sangat berharga tentunya. Kamu bisa ini melatih untuk apa? Untuk kita semakin kreatif, ya, semakin kreatif. Nah ini, mau tahu proyek yang berikutnya? Ini proyek yang berikutnya Mau. yang proyek yang keempat ini sungguh sangat menantang, tetapi sangat menyenangkan. Menantang, tetapi menyenangkan. Ya. Nah, Kak Indra hanya memberi contoh. Nanti adik-adik bisa melakukan di luar contoh yang Kak Indra berikan. Ya. Apa itu? Deng 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 deng. Apa itu? Nah, proyeknya adalah penerapan tekpram di rumah, teknik kepramukaan di rumah. Dengan kata lain ini, mana? Adik-adik bisa berkreasi dan berinovasi, ya. Ini hanya contoh. Ini hanya contoh, ya. Kak Indra ingin melihat inovasi di luar yang Kak Indra berikan, ya. Banyak sekali, ya. Adik-adik bisa membuat inovasi, misalnya kalau di rumah punya, siapa yang punya akuarium? Saya, Pak. Ya. Saya, Pak. Aku, Pak. Ya. Kalau akuarium itu kan ada filter airnya, ya toh? Iya, Pak. Nah, supaya ikannya apa? Airnya jadi bersih, ikannya jadi sehat, gitu. Nah, ini di sini ada gambar akuarium sederhana. Nah, akuarium? Apa ini? Filter. Filter, gitu. Silakan, adik-adik bisa membuat ini. Nah, sesuai dengan kreasi adik-adik masing-masing. Pak, saya membuat filter tapi bentuknya kotak, tidak seperti yang ini. Wah, iya, boleh. Ini kan, ini membuatnya juga dari barang bekas, itu dari botol aqua itu. Kemudian ini juga ada inovasi tentang apa ini? Kayak infus water atau air untuk apa ini? Untuk tumbuhan itu, supaya tidak setiap hari menyiram. Wah, ini seseorang ini membuat apa ini? Botolnya dibalik seperti ini, terus dikasih selang, terus selangnya masuk ke tanah, maka tumbuhan ini tidak harus setiap hari disiram. Wah, kreatif sekali, ya toh. Jadi nanti kalau airnya habis, tinggal botolnya dicabut lagi, diambil, diisi air lagi. Nah, jadi tumbuhannya bisa tumbuh dengan baik, orangnya juga tidak menyita banyak waktu, ya nak? Ini sebuah inovasi yang sangat bagus, ya. Bisa nggak diterapkan di rumah? Bisa. Bisa. Nah, siapa yang di rumah senang menanam? Atau membantu orang tuanya senang menanam, ya? Saya, Kak. Oh iya. Bisa nggak buat seperti itu? Bisa. Mudah sekali, ya toh? Bisa. Bisa. Atau inovasi-inovasi lainnya. Ini yang 3 ini hanya contoh, ya. Adik-adik bisa membuat yang lainnya, ya. Inovasi yang lainnya. Temanya inovasi, ya. Adik-adik bisa membuat yang lainnya. Lalu ini tentang apa ini? Siapa yang tahu? Yang ketiga ini. Ini ada botol dipotong terus dibolak-balik terus. Ini tentang apa ini? Tentang inovasi hidroponik, ya. Hidroponik itu menanam dengan tidak menggunakan media tanah.
menggunakan media yang lainnya dan air, gitu. Nah, itu bisa adik-adik lakukan. Bisa berinovasi. Nah, inilah ketika adik-adik melakukan seperti ini, adik-adik di rumah memanfaatkan waktu yang ada. Memanfaatkan waktu untuk hal yang berguna. Kira-kira berguna enggak ketika kalian membuat inovasi-inovasi itu? Berguna kali. Berguna. Atau seorang pramuka itu harus kreatif. Wah, di dalam dasar dharma kan ada apa? Kreatif. Ada kata-kata kreatif toh? Ada. Nah, ini. Jadi silakan adik-adik melakukan proyek-proyek yang terakhir ini. Proyek yang terakhir ini adalah membuat karya inovatif, ya, membuat karya inovatif. Sampai di sini siapa yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Kalau dengan itu Pak, Gimana? Ulangi. kalau buatnya yang agak sama-sama itu gimana Pak? Boleh nggak? Kalau membuatnya sama dengan contoh yang Kak Indra berikan, boleh. Tetapi bisa dimodifikasi, bisa dikreasi lagi ya. Misalnya kayak tadi kan yang apa? Yang botol aqua yang dibalik tadi itu kan masih polos, wah diwarnai supaya kelihatan bagus, itu boleh dicat, gitu. Jadi kan bagus, ya enggak? Boleh dikreasi seperti itu. Nah, sama boleh, tetapi harus tidak sama plek. Sama tetapi harus ada tambahan kreativitasnya ya. Paham, Vino? Paham Kak, terima kasih. Oke, yang lainnya. Pak, Ya. Siapa ini? Nia kalau ya. dari kardus bekas boleh enggak? Buat apa? Lampu tidur dari kardus bekas. Oh, boleh. Ya, boleh, toh. Boleh sekali. Berarti kan itu di luar contoh yang Pak Indra berikan toh, itu boleh sekali. Ya, silakan. Nia mungkin mau membuat lampu tidur dari kardus bekas. Wah, bagus sekali. Yang akan menemani Nia tidur di malam hari. Ya, bagus. Ada yang mau tanya lagi? Kak, Ya, Aleta. Oke, tanya apa? proyek yang sebelumnya diulang nggak apa-apa? Ada yang belum dikerjakan gitu maksudnya? Diulang. Ada yang kurang syarat kan harusnya pakai baju pramuka itu loh. Oh Belum ya, pakai baju pramuka. boleh diulang, boleh. Ya, bagus sekali kalau ada inisiatif mau mengulang, boleh. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lainnya? Kapan Pak? April ya? April ya. Batas waktunya sampai akhir April ya. Boleh ditulis di buku agenda kalian. April itu sampai tanggal berapa? April itu sampai tanggal berapa? Ada yang tahu? 30, Pak. Ya, 30. Berarti paling terakhir tanggal berapa? 30. Ya, 30 April. Nanti setelah itu akan akan dilihat mungkin nanti pelantikannya bulan Mei ya toh? Nah, nanti bulan Mei kita ketemu lagi seperti ini ya. Kemudian kalau adik-adik selama melakukan proyek ini ada pertanyaan boleh tanya langsung kepada Kak Indra, boleh ya. Boleh seperti itu, boleh. Minta bantuan orang tua, boleh enggak?
minta bantuan boleh, minta bantuan, bantuannya bukan minta bantuan dikerjakan ya, tetapi minta bantuan, misalnya adik-adik cerita sama orang tua, entah ayah, entah ibu ya, cerita atau dengan kakak boleh, di kegiatan pramukaku ada proyek ini, kakak atau papa, mama mau ada usulan enggak? Aku butuh usulan. Nah, itu bantuannya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau mengerjakannya kolaborasi boleh dengan orang tua, kolaborasi dengan kakak boleh ya. Tidak harus dikerjakan sendiri ya. Tetapi berkolaborasi kerjasama loh ya, bukan full dikerjakan kakak atau orang tuamu ya. Yang paling banyak mengerjakan siapa? Siapa? Iya, kalian ya. Orang tua, kakak itu hanya siapa? Hanya apa? Hanya membantu ya. Boleh berkolaborasi, kerjasama boleh. Ada lagi? Nah, kalau sudah selesai inovasimu itu, kamu boleh menjelaskan dengan video, kamu rekam, boleh ya, sebagai bukti ya. Ada fotonya, ada videonya, boleh kamu rekam. Teman-teman dan kakak-kakak, gitu. Hai guys, seperti vlogger-vlogger, kayak ya itu. Ini saya membuat apa, gitu ya. Itu boleh dijelaskan pakai video ya, supaya teman-teman dan Kak Indra itu tahu. Ini inovasi yang saya buat gunanya untuk misalnya membuat inovasi alat cuci tangan otomatis. Waduh, ya boleh. Itu ya, boleh sekali. Nah, ada pertanyaan lagi? Tidak, Kak. Oh, tidak. Sudah jelas ya? Tidak, Pak. Proyek hari ini ya, sudah jelas ya? Oke. Silakan bisa dilakukan. Sekali lagi, Kak Indra menekankan proyek ini tidak memaksa ya. Kalau tidak dikerjakan bagaimana? Ya tidak apa? Ya. Pino apalagi? Pakai barang bekas ya, Kak? Ya jelas. Oh, ada barang bekasnya. Kalau misalnya ada alat yang harus beli, ya beli nggak apa-apa. Tetapi ada unsur barang bekasnya ya. Ya. Paham? Paham. Jadi paham ya. Jadi ada unsur barang bekasnya ya. Karena anak pramuka itu kan harus juga membantu pemerintah untuk kreatif, untuk mengurangi sampah, gitu. Seperti botol-botol itu kalau tidak digunakan lagi kan jadi apa? Akan jadi sampah, gitu. Oh ya, misalnya ada yang inovasi membuat tas dari bungkus kopi, wah boleh, ya. Cari tutorialnya itu ada, ya. Gitu. Silakan. Jadi inovasinya tidak hanya yang Kak Indra tampilkan tadi, boleh adik-adik mencari yang lain di luar yang Kak Indra contohkan tadi, boleh ya, boleh sekali. Kalau banyak yang membuat inovasi, berkreasi, maka adik-adik penggalang itu berarti banyak yang memiliki kemampuan. Nanti bisa ketika nanti situasi sudah normal, kita bisa misalnya nanti Vino buat apa, siapa buat apa, bisa saling belajar, gitu. Gitu. Paham? Paham. Ada lagi? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Enggak. Oke, kalau tidak ada, maka kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Silahkan nanti setelah ini, adik-adik bisa berpikir atau berdiskusi dengan orang tua atau kakak atau adik tentang inovasi apa yang akan kalian lakukan ya.
Silahkan berdiskusi. Kak, saya mau tanya, Ya, silahkan. itu harus sama kayak yang di contohnya Kak Indra atau kita bisa berkreasi sendiri gitu? Itu bisa berkreasi sendiri. Yang contoh itu kan hanya contoh, ya. Adik-adik bisa melakukan sesuai contoh itu, tetapi harus ada kreasinya. Atau bisa melakukan di luar contoh yang Kak Indra berikan. Boleh sekali. Ya, Ya, terima kasih Kak. sama-sama. Ya, ada lagi? Andre, saya juga mau tanya. Oh ya, silakan. Hastu. Untuk tugasnya itu di foto atau di video, Pak? Untuk tugasnya itu nanti bisa difoto, bisa di video. Kalau di video akan lebih bagus. Misalnya kamu membuat sesuatu, kalau sudah selesai, bisa kamu terangkan. Atau kamu bisa mengambil video kecil-kecil, maksudnya pendek-pendek, tahapan-tahapan yang kamu lakukan itu juga bisa. Ya, misalnya saya nggak bisa ngedit, bisa langsung foto, gitu. Tapi sekarang mudah ya buat video itu ya, karena ada fasilitas HP ya. Nah, silahkan, itu juga kreasi kalian ya. Nanti penyajiannya silahkan. Ya, mau dalam bentuk foto atau video bisa, terserah ya. Tergantung juga kreasi kalian. Oke, itu Hastu. Paham Hastu? Paham, Pak. Oke. Ada lagi? 1 menit lagi? Tidak. Tidak? Oke, paham semua ya? Nah, Paham. tentu nanti akan yang melakukan dengan baik akan mendapatkan apa? Brevet. Brevet dan sertifikat ya. Oke. Mari kita siapkan hati kita untuk menutup pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang Maha Kasih, terima kasih atas pertemuan pada pagi hari ini secara virtual. Kami akan mengembangkan diri kami secara kreatif dan berinovasi untuk mengisi waktu-waktu kami selama belajar di rumah, sehingga kami menjadi adik-adik pramuka yang kreatif, yang berinovasi, sehingga dapat berguna bagi masa depan kami. Hari ini, setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami untuk belajar dan melakukan hal-hal lain. Kiranya Engkau juga memberkati kami dan melindungi kami sampai tidur malam kami nanti. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Ya, silakan. Terima kasih, Kak. Bisa Selamat keluar. pagi. Ya. Terima kasih, Terima Pak. kasih Kak. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Oke. Terima kasih Kak. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Bye-bye. See you next. Oke. Oke, bye-bye.